Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Fang Tian, seorang pemuda desa biasa, bangun lebih pagi dari biasanya. Hari itu, ia bertekad untuk meningkatkan kekuatannya dengan latihan keras di hutan belakang gunung. Dengan semangat membara, ia mengayunkan pedang kayu seadanya, mengolah napas sesuai buku tua warisan ayahnya. Tapi tanpa disadari, gelombang energi latihannya yang polos justru menciptakan riak spiritual yang menyebar jauh. Di tengah latihan, suara gemuruh terdengar dari puncak gunung. Fang Tian mengira itu cuma longsoran batu, tapi tak lama, sosok seorang gadis jatuh dari langit dan mendarat keras di dekatnya. Gadis itu berpakaian putih dengan helaian es yang membeku di ujung rambutnya. Wajahnya pucat, napasnya lemah. Fang Tian panik, tapi karena tak tahu cara menyembuhkan, ia mencoba menyalurkan sedikit energi dari latihannya. Anehnya, saat energi Fang Tian menyentuh gadis itu, es yang membungkus tubuhnya perlahan mencair. Gadis itu membuka mata, menatap Fang Tian dengan tatapan terkejut sekaligus marah. Ia adalah Ling Xue, putri dari klan Es Utara, yang selama ini dikutuk tubuhnya membeku perlahan. Apa yang tidak bisa disembuhkan oleh para sesepuh sekte besar, justru dipatahkan begitu saja oleh pemuda desa ini. Ling Xue bangkit dengan susah payah. Ia menatap Fang Tian dengan dingin, tapi dalam hatinya ada gejolak yang belum pernah ia rasakan. "Kau, siapa sebenarnya?" tanyanya. Fang Tian yang polos hanya bisa menggaruk kepala. "Aku cuma mau latihan. Kenapa kau jatuh dari langit?" Belum sempat Ling Xue menjawab, sekelompok pria bersenjata muncul dari balik pepohonan. Mereka adalah pemburu hadiah dari Sekte Serigala Hitam yang mengincar kepala Ling Xue. "Serahkan gadis itu, bocah. Ini urusan besar, bukan levelmu," teriak pemimpinnya. Fang Tian mengangkat pedang kayunya, mencoba menghalau mereka walau gemetar. Pertempuran singkat pun pecah. Ajaibnya, setiap kali Fang Tian menyerang dengan gerakan latihannya yang sederhana, angin tajam keluar dari pedangnya, membuat para pemburu terpental. Ia sendiri kebingungan kenapa latihan yang ia lakukan tiba-tiba jadi begitu kuat. Ling Xue menatap adegan itu dengan mata membesar, dalam hati ia bergumam, tubuhnya menyatu dengan hukum alam tanpa sadar. Ini mustahil. Setelah berhasil mengusir para penyerang, Fang Tian terduduk kelelahan. Ling Xue mendekat, tatapannya berubah dari dingin menjadi lebih lembut. Ia mengucapkan terima kasih, walau dengan nada yang masih kaku. Fang Tian hanya tersenyum, merasa senang sudah menolong orang. Namun, tanpa sepengetahuan Fang Tian, perbuatannya barusan telah mengguncang dunia sekte. Ling Xue, yang selama ini dicari-cari oleh banyak sekte besar karena kutukannya, kini tersebar kabar bahwa ada pemuda misterius yang berhasil menyelamatkannya. Dan kabar itu akan segera menarik lebih banyak orang menuju desa kecil ini. Saat malam tiba, Fang Tian kembali ke rumahnya, masih berpikir latihan esok hari harus lebih keras. Tapi di luar rumahnya, Ling Xue diam-diam menatap pintu rumah Fang Tian dengan pipi yang agak memerah. Dalam hatinya, ia bertekad akan membayar budi pada pemuda ini dengan cara yang bahkan ia sendiri belum mengerti. Di langit jauh di sana, sekte-sekte besar sudah mulai bergerak. Para gadis dari berbagai latar belakang mulai mendengar nama Fang Tian. Ia tak tahu, hari-harinya yang damai sebagai pemuda yang cuma mau latihan sudah berakhir. Pagi baru menyingsing dan Fang Tian kembali ke hutan belakang gunung untuk latihan seperti biasa. Dengan tubuh yang masih pegal karena kejadian kemarin, ia tetap mengayunkan pedang kayunya dengan serius. "Hari ini aku harus bisa memecah batu itu," gumamnya sambil menatap batu besar di depannya. Ia tidak sadar, latihan polosnya kembali menciptakan gelombang energi yang menyebar ke seluruh lembah. Di tempat lain, seorang gadis muda berambut merah dengan senyum nakal mendekati desa. Dia adalah Yuro, seorang penyamun kelas atas yang terkenal licik tapi cantik jelita. Mendengar desas-desus tentang seorang pemuda yang memiliki kekuatan aneh, ia berniat datang untuk merampok apapun yang membuat pemuda itu spesial. Tapi di dalam dirinya, Yuro juga punya masalah. Tubuhnya diracuni racun langka yang perlahan menggerogoti hidupnya. Yuro menyelinap ke hutan dan dengan sigap mengincar Fang Tian yang sedang latihan tanpa curiga. Dengan cekatan,
ia melompat dari balik pohon dan menodongkan belati ke leher Fang Tian. "Serahkan benda pusaka milikmu, bocah," serunya sambil tersenyum manis namun mengancam. Fang Tian yang kaget sampai terjatuh. "Benda pusaka? Aku nggak punya apa-apa selain pedang kayu ini," jawabnya polos. Yurou sempat bingung, tapi racun dalam tubuhnya mendadak kambuh, membuatnya terjatuh ke tanah sambil menggigit bibir menahan sakit. Melihat itu, Fang Tian panik lagi. Sama seperti kemarin, tanpa pikir panjang, ia mencoba menyalurkan energi latihan yang kemarin secara refleks. Tangannya menyentuh bahu Yurou, dan lagi-lagi, energi latihannya yang sederhana justru menyapu racun dalam tubuh gadis itu. Racun hitam keluar sebagai asap tipis, menghilang begitu saja. Yurou menatap Fang Tian dengan wajah bingung dan terkesan. "Apa yang baru saja kau lakukan?" tanyanya dengan suara lemah. Fang Tian hanya bisa menggeleng. "Aku cuma latihan biasa. Aku beneran nggak ngerti apa-apa soal teknik penyembuhan." Dalam hati Yurou, perasaan aneh mulai tumbuh. Ia yang biasanya sinis dan licik, kini merasa hutang nyawa pada pemuda desa ini. Sebagai penyamun yang punya prinsip balas budi, ia memutuskan untuk tidak merampok Fang Tian. Bahkan, ia mulai berpikir untuk melindunginya diam-diam. Namun, masalah belum selesai. Kelompok pemburu hadiah yang kemarin kalah kini kembali, kali ini membawa lebih banyak orang. Mereka mengepung Fang Tian dan Yurou di tengah hutan. Sang pemimpin dengan suara garang berteriak, "Kali ini kalian berdua takkan lolos." Yurou yang baru sembuh refleks menghunus belatinya, siap bertarung di sisi Fang Tian. "Kau nyelamatin aku, bocah. Sekarang gantian aku yang bakal bantu kau," katanya sambil tersenyum penuh percaya diri. Fang Tian merasa sedikit lega, walau dalam hatinya ia hanya ingin latihan tanpa ribut-ribut. Pertarungan pun pecah lagi. Tapi kali ini Fang Tian mulai menyadari sesuatu. Setiap gerakan latihan yang ia gunakan justru menjadi serangan mematikan saat menghadapi musuh. Bahkan gerakan pernapasan sederhana yang ia pelajari malah meledakkan serangan angin yang menggulung para pemburu. Yurou yang melihat itu dari dekat semakin takjub. Ia mendekati Fang Tian usai pertarungan, menatapnya dengan tatapan berbeda. "Kau ini siapa sebenarnya? Tubuhmu bukan tubuh orang biasa." Tapi Fang Tian cuma mengangkat bahu, tetap dengan wajah polos. "Aku cuma mau latihan biar jadi kuat, itu aja." Di kejauhan, Ling Xue yang diam-diam mengikuti mereka sejak pagi menatap kejadian itu dari balik pohon. Matanya sedikit menyipit melihat Yurou yang mulai mendekat ke Fang Tian. Hatinya terasa aneh, seperti ada bara kecil yang mulai menyala. Perempuan kasar itu sudah terlalu dekat, bisiknya pelan. Langit mulai mendung, pertanda badai besar akan datang. Dan tanpa disadari Fang Tian, rumor tentang dirinya kini sudah menyebar lebih luas, menarik perhatian sekte-sekte besar lainnya. Sementara itu, Yurou yang kini berhutang budi memutuskan akan tinggal di desa Fang Tian untuk sementara waktu. "Hitung-hitung, sambil cari tahu rahasia bocah ini," katanya sambil tersenyum lebar. Fang Tian menghela napas panjang saat kembali ke rumah. "Kenapa tiap hari makin ribet begini? Aku cuma mau latihan." Suasana desa Fang Tian yang biasanya sepi mendadak gempar pagi itu. Langit bergetar dan awan merah berkumpul di atas gunung belakang. Dari kejauhan terdengar suara kepakan sayap raksasa. Fang Tian yang baru saja mau mulai latihan langsung menghentikan gerakannya. Baru juga mulai. Dari langit, seorang gadis berambut oranye terang turun dengan aura api menyala di sekelilingnya. Ia berdiri angkuh di depan Fang Tian dengan pakaian khas sekte Phoenix Api yang mencolok. Gadis itu menatap Fang Tian dari atas ke bawah dengan sorot tajam. "Kau yang namanya Fang Tian?" "Aku, Lan Fei, murid inti sekte Phoenix Api, menantangmu duel." Fang Tian melongo. "Duel? Aku cuma mau latihan, bukan cari lawan." Tapi Lan Fei sudah melangkah maju, menghunus kipas apinya yang mengeluarkan semburan api panas. "Kau telah mempermalukan sekte kami. Ling Xue dari klan Es dikabarkan mengakui kekuatanmu. Sebagai pewaris Phoenix Api, aku tak bisa membiarkan itu." Ling Xue yang mendengar namanya disebut tiba-tiba muncul dari balik pohon. Ia menatap Lan Fei dengan dingin.
Aku tidak pernah mengaku kalah pada siapapun. Tapi dalam hatinya, ia sadar. Kabar tentang Fang Tian sudah terlalu liar menyebar. Bahkan rival-rival lamanya kini datang. Yurou yang melihat Lan Fei tersenyum sinis. Wah, satu lagi cewek cantik yang datang. Tapi kenapa tiap yang datang bawa ribut sih? Ia bersandar santai di pohon sambil mengunyah rumput, namun matanya tak lepas dari Fang Tian. Lan Fei menyerang tanpa aba-aba, mengayunkan kipasnya. Lidah-lidah api menyambar ke arah Fang Tian. Fang Tian yang panik hanya bisa menghindar secara naluriah, namun gerakan latihannya yang polos justru menciptakan pusaran angin yang memadamkan api Lan Fei. Semua orang terkejut, termasuk Lan Fei sendiri. Apa? Api Phoenixku dipadamkan begitu saja? Pertarungan terus berlangsung. Lan Fei makin kesal karena serangan-serangannya selalu gagal, sedangkan Fang Tian yang bahkan tak berniat melawan, terus mengatasi semuanya dengan gerakan latihan yang tampak sederhana. Ling Xue mulai menggertakkan gigi. Tubuhnya benar-benar unik, dia menyatu dengan elemen tanpa sadar. Akhirnya, Lan Fei melompat mundur, napasnya memburu. Wajahnya merah, entah karena marah atau malu. Kau menang kali ini. Tapi jangan bangga dulu, bocah desa. Ia berbalik hendak pergi, tapi langkahnya terhenti. Ia menoleh, menatap Fang Tian dengan tatapan rumit. Aku akan tetap tinggal di desa ini, sampai aku bisa membalaskan kekalahan ini. Fang Tian yang tadinya berpikir masalah sudah selesai, kini makin pusing. Tinggal? Lagi-lagi? Kenapa cewek-cewek ini semua numpuk di desaku? Aku cuma mau latihan? Ia menunduk, memegangi kepala. Sementara itu, Yurou tertawa ngakak. Selamat bocah, haremmu baru saja nambah satu lagi. Mau kutebak, besok pasti ada lagi yang datang. Ling Xue menatap Lan Fei dengan sorot dingin. Kalau kau tinggal di sini, jangan ganggu Fang Tian. Kalimat itu membuat Lan Fei mengangkat alis. Hah? Kau melindunginya? Jangan-jangan kau... Udara di sekitar mereka mendadak jadi dingin. Tanda kalau Ling Xue mulai serius. Yurou yang melihat itu semakin terhibur. Wah, panas dingin nih suasananya. Aku suka. Di kejauhan, seorang kakek tua berjenggot panjang mengamati mereka sambil mengelus jenggotnya. Ia adalah Master Wu yang selalu mengintai gerak-gerik Fang Tian. Ia terkekeh pelan. Bocah ini, tubuh takdirnya mulai bekerja, sekte-sekte besar belum tahu. Tapi tak lama lagi, dunia cultivation akan heboh. Malamnya, Fang Tian menatap langit sambil berbaring di atap rumah. Latihan, besok aku harus latihan lebih pagi, biar nggak ketemu orang aneh lagi. Tapi di balik rumahnya, Lan Fei dan Ling Xue tampak saling melirik tajam, sementara Yurou tetap santai, menikmati drama yang mulai berkembang. Dan di suatu tempat jauh, sinyal energi Fang Tian kembali menarik perhatian. Kali ini, dari dunia iblis. Di malam gelap tanpa bulan, hawa aneh menyelimuti desa Fang Tian. Angin berdesir dingin dan kabut tipis merayap masuk dari lembah hitam. Di ujung hutan, portal samar berwarna ungu terbuka dan dari dalamnya melangkah keluar seorang gadis bermata merah darah dengan tanduk kecil di pelipisnya. Ia adalah Mei Zhen, putri dari kerajaan iblis bawah tanah yang datang atas perintah ayahnya untuk mencari sumber energi misterius yang tiba-tiba mengusik alam iblis. Mei Zhen menatap desa kecil itu dengan senyum tipis. Manusia biasa, tapi energinya mengacaukan garis takdir di dunia iblis. Aku harus memastikan sendiri. Tubuhnya melesat dalam bayangan, mendekati lokasi Fang Tian tanpa terdeteksi. Pagi harinya, Fang Tian baru saja memulai latihan. Ling Xue dan Lan Fei yang kini malah berlomba-lomba ikut latihan di dekatnya, membuat suasana jadi makin aneh. Yurou hanya geleng-geleng kepala sambil menonton sambil ngemil buah liar. Bocah ini auranya kayak madu buat semut-semut haus perhatian. Tiba-tiba tanah di bawah kaki Fang Tian bergetar. Ling Xue refleks mengangkat lengan, Lan Fei mengibaskan kipas apinya, tapi terlambat. Sosok Mei Zhen muncul dari tanah, berdiri tepat di depan Fang Tian. Dengan senyum setengah mengejek, ia berkata, "Kau yang telah mengguncang garis takdir dunia iblis. Siapa kau sebenarnya?" Fang Tian melompat mundur dengan kaget. Aku cuma mau latihan pagi. Kenapa lagi ada orang aneh muncul?" Mei Zhen mengerutkan kening. "Tak mungkin, energi yang kau pancarkan telah menetralkan gerbang kutukan dunia iblis.
itu bukan kekuatan manusia biasa. Ia mengangkat tangannya dan semburan energi iblis hitam menyambar ke arah Fang Tian. Lan Fei dan Ling Xue segera maju, keduanya menyerang balik untuk melindungi Fang Tian. Yuro pun akhirnya angkat kaki, menghentikan santainya dan ikut bertarung. Kalau cewek iblis ini sampai melukai bocah itu, kita semua bakal repot. Pertempuran 3 lawan 1 pun pecah, tapi Mei Zhen jauh lebih kuat dari dugaan. Setiap serangannya menyatu dengan bayangan, membuatnya sulit disentuh. Ia tak berniat membunuh, tapi jelas ingin menguji seberapa besar kekuatan Fang Tian yang sesungguhnya. Di tengah kekacauan itu, Fang Tian yang refleks mengayunkan pedang kayunya lagi-lagi tanpa teknik apapun. Tapi entah kenapa, gelombang energi alami terpancar dari ayunannya menciptakan medan terang yang menetralkan serangan iblis Mei Zhen. Mata Mei Zhen melebar. Ini kekuatan anti-iblis murni. Tubuhnya adalah tubuh takdir penyeimbang. Ini berbahaya. Jika dunia iblis tahu, mereka akan mengirim lebih banyak pasukan untuk menangkapnya. Pertempuran berakhir ketika Mei Zhen memilih mundur. Tapi sebelum pergi, ia mendekati Fang Tian dengan ekspresi serius. Dengarkan aku, manusia, kekuatanku gagal mengalahkanmu, tapi dunia iblis tak akan diam. Aku akan tinggal di sini, sampai aku yakin kau bukan ancaman bagi kami. Fang Tian hampir pingsan. Tinggal? Lagi? Kenapa cewek-cewek ini semua betah di desaku? Yuro ngakak sampai terjatuh. Hahaha, satu lagi tambah anggota. Selamat bocah. Haremmu makin lengkap, ada es, api, dan sekarang iblis. Ling Xue memandang Mei Zhen dengan dingin. Kalau kau tinggal di sini, jangan macam-macam pada Fang Tian. Lan Fei mendengus. Aku duluan yang menantangnya, kalian semua antri. Mei Zhen menatap mereka bertiga, lalu menoleh ke Fang Tian yang kini sudah terduduk pasrah di tanah. Bocah ini adalah kunci. Aku harus awasi dia dengan mata kepala sendiri. Di kejauhan, Master Wu kembali mengamati mereka sambil terkekeh. Heh, satu lagi datang. Dunia manusia, iblis, bahkan dewa pun akan bergerak. Bocah ini benar-benar magnet bencana. Malam itu, Fang Tian menatap langit penuh bintang sambil menjerit dalam hati. Aku cuma mau latihan. Latihan doang. Kenapa makin lama makin rame? Dan tanpa ia sadari, di ujung benua sana, permaisuri naga suci pun mulai mendengar tentang namanya. Keesokan harinya, udara di desa Fang Tian terasa semakin tegang. Para gadis yang sudah ada di sana mulai memperhatikan satu sama lain dengan tatapan yang penuh tantangan, entah sengaja atau tidak. Lan Fei mengibaskan kipas apinya dengan gaya angkuh, Ling Xue lebih sering melirik dengan tatapan dinginnya, dan Yuro tetap santai sambil menikmati buah liar. Namun, tanpa seorang pun yang menyadari, bayangan besar melintas di atas desa. Suara angin berdesir, seperti ada sesuatu yang besar terbang dengan kecepatan tinggi. Langit mendadak dipenuhi awan putih, dan sinar matahari langsung tertutup oleh bayangan besar. Dari langit, sebuah sosok muncul, terbang turun dengan anggun. Angin berputar mengikuti gerakan sosok itu, menambah kesan megah dan misterius. Fang Tian yang sedang latihan terhenti sejenak, menatap langit dengan perasaan tidak enak. Apalagi ini? Sosok yang muncul di depan mereka adalah seorang gadis berwajah lembut, dengan rambut panjang berwarna perak yang berkilau seolah bercahaya. Di belakangnya, dua sayap naga suci yang besar dan bersinar seperti kristal menjuntai. Ia adalah King Lian, putri naga suci dari Istana Langit, yang datang membawa aura langit yang murni. Qing Lian melayang turun dengan lembut, kakinya menyentuh tanah tanpa suara. Aku datang untuk mencari seseorang yang telah menarik perhatian langit, katanya dengan suara lembut namun penuh wibawa. Apakah kau Fang Tian? Fang Tian yang terkejut hanya bisa terdiam sejenak. Aku cuma seorang pemuda yang mau latihan. Qing Lian tersenyum, namun ada tatapan serius di matanya. Energi yang kau pancarkan bukan milik manusia. Bahkan para dewa pun merasakannya. Dunia ini tidak akan diam jika kau terus berkembang seperti ini. Ling Xue, Lan Fei, dan Mei Zhen saling berpandangan. Ling Xue mendekat dan berkata dengan dingin, "Jadi, kau juga tahu? Dia memang bukan manusia biasa." Qing Lian menatap Ling Xue sejenak dan kemudian beralih ke Lan Fei. "Aku tidak datang untuk berdebat dengan kalian.
aku datang untuk memastikan sesuatu. Tanpa memberi kesempatan pada siapapun untuk berbicara, King Lian melangkah mendekat ke Fang Tian. Energi milikmu bisa membuka gerbang menuju dimensi yang lebih tinggi. Jika kau tidak berhati-hati, dunia ini akan terguncang. Jelasnya, Fang Tian menelan saliva, kebingungan. Aku cuma mau latihan. Apa maksud kalian semua? King Lian mengangkat tangan dan tiba-tiba seberkas cahaya biru muncul di tangannya. Cahaya itu menyinari Fang Tian, dan seketika itu juga Fang Tian merasakan sensasi yang sangat asing, seolah ada kekuatan yang mengalir melalui tubuhnya dengan kecepatan tinggi. Tubuhnya tergetar dan matanya hampir tertutup, seperti ada kekuatan yang mencoba memasuki setiap pori-porinya. Namun, secepat itu juga energi di dalam tubuh Fang Tian terbangun secara instingtif menanggapi kekuatan tersebut. Medan energi mengalir dari dalam tubuhnya, membentuk lapisan pelindung yang menahan cahaya biru King Lian. King Lian terkejut, matanya terbuka lebar. Apa? Kau bisa menahan kekuatan dari istana langit? Sebelum Fang Tian sempat menjawab, tiba-tiba udara menjadi sangat berat, dan sosok lain muncul dari balik awan. Seorang pria berpakaian hitam dengan tatapan tajam menatap mereka semua. Kalian sudah cukup. Tidak ada yang boleh melindungi bocah ini. Serunya, suaranya bergaung seperti petir. King Lian mengangkat alis, matanya mengerjap menatap pria itu. Zhao Yi, lagi-lagi kamu mencoba campur tangan dalam urusan dunia manusia? Pria itu, Zhao Yi, adalah seorang penjaga dimensi yang bekerja untuk para dewa. Tugas kami adalah menjaga keseimbangan alam semesta dan bocah ini, ia menunjuk Fang Tian, akan merusak semuanya. Aku di sini untuk memastikan ia tidak melampaui batas. Fang Tian yang melihat pertarungan di depan matanya merasa bingung. Aku nggak tahu apa-apa tentang itu semua. Aku cuma mau latihan. Mei Zhen yang sudah cukup bosan dengan situasi ini mengusap dagunya, lalu berkata, sepertinya pertempuran ini nggak bisa dihindari. Ia melangkah maju, menghunus belatinya. Jika kalian mau bertarung, aku akan ikut. Lan Fei mengangkat kipas apinya dengan senyuman lebar. Aku juga nggak akan diam. Satu lagi yang datang, dan kali ini aku yang menang. King Lian, Zhao Yi, Mei Zhen, Lan Fei, dan Ling Xue kini berdiri saling berhadapan, masing-masing dengan aura mereka yang berbeda-beda. Hanya Fang Tian yang berdiri di tengah, merasa bingung dan tidak tahu harus bagaimana. Kenapa semua orang ribut gara-gara aku? Aku cuma mau latihan biasa. Di atas kepala mereka, langit mendung mulai berputar, energi dari berbagai dimensi saling bentrok, menciptakan guncangan besar. Bahkan di kejauhan, para penguasa dimensi lainnya mulai menyadari keributan yang sedang terjadi. Dan di tempat yang sangat jauh, di dalam istana langit, seorang raja dewa mulai membuka matanya yang tertutup rapat. Apa yang terjadi di dunia manusia? Apa benar pemuda itu yang mengubah takdir alam semesta? Pertempuran yang semakin memanas di desa Fang Tian menarik perhatian lebih dari sekadar para gadis dan penjaga dimensi. Langit yang semula cerah kini tampak bergulung dengan kilatan petir. Tanda bahwa kekuatan yang sedang dimainkan tidak lagi sekadar permainan manusia biasa. Di tengah ketegangan itu, Fang Tian hanya bisa memandang bingung, berusaha menghindari serangan yang datang bertubi-tubi. King Lian yang sebelumnya berdiri tenang, kini merubah sikapnya. Ia menggerakkan sayap naganya dengan anggun, menciptakan gelombang angin yang mendorong lawan-lawannya mundur. Zhao Yi, kau seharusnya tahu batasanmu. Dunia manusia bukan tempat kalian bermain-main. Teriaknya, suara yang terdengar seperti petir di telinga Fang Tian. Zhao Yi, penjaga dimensi yang berpakaian hitam, menatap King Lian dengan tajam. Kalian terlalu lembek. Bocah ini adalah ancaman yang bisa mengguncang seluruh dimensi. Aku di sini untuk memastikan dia tidak melewati batas. Dengan gerakan cepat, Zhao Yi meluncurkan serangan energi yang membelah langit. Cahaya biru itu langsung mengarah ke Fang Tian, yang hanya bisa terkejut melihatnya datang. Tapi sebelum serangan itu mengenai Fang Tian, tubuhnya bergerak secara otomatis. Tanpa sadar, ia mengangkat kedua tangannya, dan seketika itu juga energi dari dalam tubuhnya mengalir seperti sungai deras, membentuk pelindung energi yang memantulkan serangan Zhao Yi. Seiring dengan ledakan energi yang menciptakan gelombang kejut, Fang Tian terhuyung mundur, merasakan ada kekuatan besar yang bangkit dari dalam dirinya. Apa yang baru saja terjadi?
Mei Zhen bertanya dengan suara serius. Matanya tidak lepas dari Fang Tian yang kini terengah-engah. Kekuatan itu lebih besar daripada yang kulihat sebelumnya. Lan Fei mengibaskan kipasnya, terlihat terkesima. Sial, dia memang bukan manusia biasa. Tapi kenapa baru sekarang energi itu bangkit? Apa yang menyebabkannya? Di tengah kehebohan itu, Yuro yang sedari tadi hanya menonton, kini mulai tertarik. Bocah ini emang menarik. Kalau ada masalah, kita selesaikan dengan cara kita, kan? Nggak perlu terlalu serius. Namun saat itu, seluruh desa tiba-tiba terdiam. Udara menjadi sangat padat dan seolah waktu berhenti. Dari dalam ruang yang tak terlihat, suara gemuruh terdengar. Setiap mata yang ada di tempat itu tertuju pada sosok yang tiba-tiba muncul di langit. Sebuah entitas raksasa dengan sayap terentang lebar dan aura tak terbayangkan. Raja Dewa, Yang Zhen, penguasa alam semesta, turun langsung. Yang Zhen yang memiliki penampilan seperti dewa dengan rambut perak panjang dan mata yang berkilauan seperti bintang-bintang melayang turun dengan kemegahan yang luar biasa. Keberadaannya menimbulkan getaran yang terasa di seluruh alam semesta. Apa yang terjadi di sini? Suaranya bergema seperti petir yang membelah langit. Apa yang membuat dimensi manusia terguncang seperti ini? Semua orang yang ada di sana terdiam, termasuk Zhao Yi yang bahkan tidak berani melangkah lebih jauh. Qing Lian, meskipun seorang putri dari Istana Langit, menunjukkan rasa hormat pada Raja Dewa dengan menundukkan kepala. Yang Zhen, ini adalah masalah antara dunia manusia dan dunia iblis. Fang Tian, bocah ini, memiliki potensi yang bisa mengubah takdir alam semesta. Kami hanya mencoba memastikan ia tidak merusak keseimbangan. Fang Tian, yang masih kebingungan, menatap sosok Yang Zhen. Aku hanya ingin latihan biasa. Kenapa kalian semua datang ke sini? Yang Zhen menatap Fang Tian, matanya yang berkilauan seperti bintang menilai dengan seksama. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan, bukan? Kekuatan dalam dirimu telah mengubah jalannya takdir, bahkan dimensi yang seharusnya terpisah kini mulai saling bertabrakan. Ini adalah kekuatan yang berbahaya. Tiba-tiba, dari balik awan hitam, sosok lain muncul. Dewa Iblis, penguasa dunia iblis yang juga merasa terancam. Yang Zhen, jangan terlalu sombong. Dunia iblis juga berhak mendapatkan bagian dari energi ini. Jika dunia manusia ingin mengubah takdir, kami pun tidak akan tinggal diam. Dewa Iblis menyeringai, dan dari tubuhnya muncul tentakel-tentakel gelap yang menyerbu ke arah Fang Tian. Di saat yang sama, Zhao Yi bergerak maju. Kami tidak akan membiarkan ancaman ini terus berkembang. Fang Tian harus dihentikan sebelum semuanya terlambat. Serangannya kali ini lebih dahsyat, seakan ingin menghapus Fang Tian dari dunia ini. Namun, sebelum serangan itu menyentuh Fang Tian, tubuhnya tanpa sadar mengeluarkan energi yang sangat besar. Tanpa peringatan, sebuah gelombang energi murni yang memancar dari dalam tubuhnya meledak, menahan semua serangan yang datang dengan kekuatan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Fang Tian terengah-engah, tubuhnya gemetar karena tekanan besar yang baru saja ia alami. Apa ini? Kenapa kekuatanku semakin besar? Aku tidak bisa mengendalikannya. Yang Zhen, yang sejak awal memperhatikan dengan seksama, akhirnya berbicara dengan suara yang berat. Fang Tian, kau telah melampaui batas yang ditentukan. Kekuatanmu adalah kunci untuk keseimbangan dunia ini. Tapi jika kau tidak bisa mengendalikan diri, maka dunia ini akan hancur. Qing Lian, yang berdiri di samping Fang Tian, menyarankan dengan serius. Kau harus berlatih untuk mengendalikan kekuatanmu. Jika tidak, dunia ini akan terpecah belah. Dan yang terburuk, dunia iblis akan menelan semuanya. Di kejauhan, suara Master Wu terdengar lagi, menyeringai di balik bayangannya. Bocah ini, apa yang akan terjadi selanjutnya? Dunia yang sudah lama terbagi, kini mulai terhubung kembali. Langit dan bumi sedang mempersiapkan diri untuk menyambut sang penyeimbang. Pagi yang penuh ketegangan di desa Fang Tian. Setelah pertemuan dengan Yang Zhen dan Dewa Iblis, suasana desa yang tadinya damai kini terasa berat, penuh dengan aura ancaman yang datang dari dimensi yang berbeda. Fang Tian yang masih terengah-engah akibat energi luar biasa yang muncul dalam dirinya, berdiri di tengah-tengah kerumunan para gadis dan penjaga dimensi yang memandangnya dengan berbagai ekspresi. Qing Lian dengan sayap naganya yang memancarkan cahaya lembut mendekati Fang Tian. Kekuatanmu memang luar biasa, tetapi tanpa pengendalian itu akan menjadi bumerang.
Kau harus belajar untuk menguasainya, atau semuanya akan berakhir dengan kehancuran. Suaranya kali ini lebih lembut, penuh perhatian. Fang Tian, meski merasa cemas dan bingung, hanya bisa mengangguk. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Sementara itu, Zhao Yi yang baru saja kembali dari bentrokan dengan Dewa Iblis, berdiri tidak jauh dari mereka. Aku akan mengajarkanmu cara bertarung, tapi pengendalian dirimu adalah kunci utama. Kekuatan itu bisa membuatmu kuat, tetapi juga bisa menghancurkan dunia ini jika salah digunakan. Matanya tajam, namun ada sedikit rasa hormat yang tersirat. Mei Zhen yang tampak kurang tertarik menguap, namun dengan nada setengah bercanda, ia berkata, "Yang penting, kau bisa bertahan hidup. Kalau tidak, kami semua akan repot." Lan Fei mengangguk setuju sambil mengibaskan kipasnya. "Benar, kita tidak bisa terus-terusan melindungi kau. Tapi, jika ada kesempatan untuk menang, aku akan yang pertama bertarung." Yuro yang selalu terlihat santai, kini berbicara dengan serius. "Kau punya banyak gadis yang siap membantu, Fang Tian. Tapi ingat, bantuan kami tidak selamanya. Semua tergantung padamu sekarang." Fang Tian merasakan berat tanggung jawab itu. Aku akan berusaha sekuat mungkin." Dengan tekad yang mulai tumbuh dalam dirinya, Fang Tian memutuskan untuk mulai berlatih. Tapi, latihan yang dimulai dengan latihan fisik biasa tidak akan cukup. Ia harus berlatih untuk mengendalikan energi yang muncul dalam dirinya. Qing Lian mengajarinya untuk merasakan energi dalam tubuhnya, mengarahkannya, dan menjaga agar kekuatan itu tetap stabil. Selama berhari-hari, Fang Tian berlatih dengan penuh kegigihan. Namun, kekuatan dalam dirinya terkadang sulit untuk dikendalikan. Setiap kali ia berhasil mengarahkan sedikit energi, gelombang besar berikutnya akan mengikuti, membuatnya hampir kewalahan. Di tengah-tengah latihan, sebuah pertemuan penting sedang berlangsung di Istana Langit. Para dewa yang mulai mencium ketegangan yang muncul di dunia manusia memutuskan untuk turun tangan. Raja Dewa Yang Zhen yang sebelumnya hadir di desa, kini mengumpulkan dewa-dewa besar lainnya. Fang Tian sudah melebihi batas yang seharusnya. Kekuatan dalam dirinya adalah sesuatu yang tak pernah ada sebelumnya. Jika kita tidak segera bertindak, dunia manusia dan iblis bisa terpecah. Kita harus membuat keputusan, ujar Yang Zhen dengan wajah serius. Seorang dewa yang tampak lebih muda, Dewa Aether, mengangkat tangannya. Kekuatan itu terlalu berbahaya untuk dibiarkan begitu saja. Kita harus menghentikan Fang Tian sebelum dia benar-benar memicu kehancuran. Namun, Dewa Lira, seorang dewi dengan aura penuh kelembutan, berpendapat lain. Tapi, bagaimana jika dia adalah kunci untuk keseimbangan alam semesta? Kita tidak boleh gegabah. Keputusannya ada di tangan Fang Tian sendiri. Sementara pertemuan dewa-dewa berlangsung di Istana Langit, di desa Fang Tian, perasaan ketegangan makin terasa. Zhao Yi semakin sering menguji kemampuan Fang Tian mengajarkan teknik-teknik dasar bertarung. Namun, setiap kali Fang Tian mengerahkan kekuatannya, dunia sekitar mereka seakan berguncang. Tak jarang, bangunan desa sedikit bergeser, tanah retak, dan hewan-hewan pun ketakutan. "Sabar, Fang Tian," ujar Zhao Yi saat Fang Tian terengah-engah setelah latihan berat. "Kekuatanmu tidak bisa dikelola dengan cara biasa. Kamu harus memfokuskan diri, memisahkan pikiran dari emosi. Hanya dengan itu, kau bisa mengarahkan energi tanpa menyebabkan kehancuran." Fang Tian mencoba untuk mengikuti arahan Zhao Yi. Setiap kali ia merasa emosinya terangkat, ketika marah, takut, atau terkejut, energi dalam dirinya akan meluap tak terkendali. Ia harus belajar untuk menenangkan dirinya terlebih dahulu sebelum menggerakkan energi itu. Namun, meskipun sudah berusaha keras, ada satu hal yang Fang Tian tidak bisa hindari. Semakin ia berlatih, semakin banyak orang yang datang untuk menguji kekuatannya. Tak hanya gadis-gadis yang tertarik padanya, tapi kini ada para penjaga dimensi lain yang mulai mengincar kekuatan Fang Tian, baik untuk melindunginya maupun menguasainya. "Fang Tian, aku rasa sudah waktunya kita pergi ke tempat yang lebih aman," ujar Qing Lian dengan serius. "Jika kita terus tinggal di sini, dunia manusia akan terguncang lebih parah lagi." Namun, keputusan itu membawa konsekuensi. Dewa Iblis yang terancam dengan kekuatan Fang Tian memutuskan untuk melancarkan serangan besar-besaran, memobilisasi pasukan iblisnya untuk menyerbu desa tersebut. Jika dunia manusia tak akan menyerahkannya,
maka kami akan mengambilnya paksa, teriak Dewa Iblis dari kejauhan. Fang Tian yang mendengar ancaman tersebut hanya bisa menggelengkan kepala. Apa? Mereka benar-benar tidak akan berhenti. Qing Lian menatapnya dengan penuh perhatian. Bersiaplah, karena ini akan menjadi pertarungan besar. Kita harus melindungi desa ini, dan yang terpenting, kau harus mengendalikan kekuatanmu dengan sempurna. Dan di luar desa, pasukan iblis yang dipimpin oleh Dewa Iblis sudah mulai maju. Gelapnya awan hitam yang membubung semakin mendekat. Semua mata tertuju pada Fang Tian yang kini menjadi pusat dari konflik besar ini. Ketegangan yang semakin memuncak di desa Fang Tian. Pasukan iblis yang dipimpin oleh Dewa Iblis semakin mendekat, membentuk barisan gelap yang menyelimuti desa. Awan hitam berputar-putar di langit, seolah langit itu sendiri menandakan kehancuran yang akan datang. Dari kejauhan, teriakan pasukan iblis terdengar menggelegar, menciptakan kegaduhan yang menakutkan. Fang Tian berdiri di depan desa, wajahnya penuh kekhawatiran. Apa yang harus aku lakukan? Mereka datang begitu cepat. Aku masih belum sepenuhnya menguasai kekuatanku, gumamnya pada diri sendiri. Qing Lian yang telah mempersiapkan diri untuk pertempuran melangkah mendekat. Fang Tian, ini bukan hanya tentang kekuatanmu, ini tentang takdir dunia ini. Jika kau tidak bisa mengendalikannya, dunia ini akan jatuh ke tangan mereka. Zhao Yi yang berada di sisi lain memperhatikan dengan cermat. Kami semua akan bertarung, tapi kau harus mengambil keputusan. Apakah kau akan menggunakan kekuatanmu sepenuhnya atau mencari cara lain untuk melindungi desa? Lan Fei yang tampak lebih bersemangat dari yang lain membuka kipas apinya dengan senyum lebar. Jika harus bertarung, aku akan memastikan mereka tahu siapa yang menjadi lawan mereka. Sementara itu, Mei Zhen yang biasa bersikap santai tampak lebih serius. Kita tidak punya banyak waktu. Jika kau ingin melawan mereka, kita harus bergerak cepat. Fang Tian menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya yang kacau. Ia tahu, meskipun ia memiliki kekuatan luar biasa, ia belum sepenuhnya menguasai kekuatannya. Setiap kali ia menggunakan energi itu, dunia sekitar terasa seperti akan hancur. Apakah aku akan menggunakan kekuatan itu? Tanyanya pada dirinya sendiri. Jika aku melakukannya, aku bisa menghancurkan segalanya. Tapi jika aku tidak melakukannya, dunia ini akan jatuh ke tangan iblis. Qing Lian membaca keraguan di wajah Fang Tian dan menepuk bahunya dengan lembut. Kekuatan itu ada di dalam dirimu, tetapi kendali ada di tanganmu. Kau harus menenangkan dirimu. Jika emosi menguasaimu, kekuatan itu akan menjadi bumerang. Dewa Iblis yang melihat keraguan Fang Tian tertawa sinis dari kejauhan. Kau pikir kau bisa menghindari takdirmu? Semua kekuatan itu tak akan berguna tanpa kontrol. Itu sebabnya aku akan mengambilnya darimu. Dengan gerakan cepat, Dewa Iblis meluncurkan serangan besar yang membelah langit, mengirimkan gelombang energi hitam yang mengguncang tanah. Seiring dengan serangan itu, pasukan iblis mulai maju, membawa kehancuran dan kegelapan. Fang Tian menyaksikan serangan itu mendekat. Tanpa sadar, energi dalam dirinya mulai bergetar. Ia merasakan dorongan kuat untuk melawan. Namun ia tahu bahwa jika ia tidak bisa mengendalikannya, semuanya akan berakhir dengan kehancuran. Fang Tian. Qing Lian berteriak melihat kebingungan di wajah Fang Tian. Kendalikan dirimu. Jika tidak, dunia ini akan hancur. Dengan satu tarikan napas dalam-dalam, Fang Tian menutup matanya. Ia merasakan energi itu berputar dalam tubuhnya. Perlahan, ia mulai memfokuskan pikirannya, berusaha menenangkan kekuatan yang ada. Aku tidak akan membiarkan semuanya hancur. Saat energi itu mulai terkendali, tubuhnya bersinar dengan cahaya terang. Sebuah aura besar muncul di sekelilingnya, menahan gelombang serangan yang datang dari Dewa Iblis. Ledakan energi yang besar mengguncang tanah, namun tidak ada yang bisa melaluinya. Fang Tian berdiri tegak, menatap Dewa Iblis dengan mata yang penuh tekad. Sekarang aku akan bertarung, serunya dengan suara yang penuh kekuatan. Dewa Iblis memandang Fang Tian dengan kagum, namun juga dengan rasa permusuhan yang besar. Kau berani melawan aku? Sangat baik, aku akan mengakhiri semuanya di sini. Pasukan iblis yang mengikuti Dewa Iblis segera bergerak maju, menyerbu desa. Namun, di belakang Fang Tian, para gadis dan penjaga dimensi siap melawan. Lan Fei membuka kipas apinya, siap untuk menangkis serangan apapun yang datang. Mei Zhen bersiap dengan belatinya, dan Yurou tampak tenang,
menatap ke arah musuh dengan tajam. Sementara itu, Zhao Yi yang lebih berpengalaman dalam pertempuran bergerak dengan cepat dan memimpin serangan balik. "Jaga Fang Tian, jangan biarkan pasukan iblis melewati kita," teriaknya. Fang Tian melangkah maju, menghimpun seluruh energi di tubuhnya. Dengan satu dorongan kuat, ia melepaskan gelombang energi besar yang mengarah ke Dewa Iblis dan pasukannya. Energi itu begitu kuat sehingga tanah di bawah kaki mereka bergetar hebat. Namun, Dewa Iblis tidak gentar. Ia menangkis serangan itu dengan energi gelap yang lebih besar. "Kau memang kuat, tapi ini belum cukup untuk mengalahkanku." Dewa Iblis tertawa keras, merasakan kebanggaan karena kekuatan gelapnya. Seketika, dunia di sekitar mereka terasa seperti akan pecah. Pasukan iblis dan penjaga dimensi bertarung habis-habisan, dan Fang Tian berada di pusat pertempuran itu. Setiap serangan yang ia lepaskan terasa lebih kuat dari sebelumnya, namun ia tahu bahwa ia harus menjaga kendali atas kekuatannya atau semuanya akan hancur. "Fang Tian, ingat, kendalikan dirimu." Qing Lian terus mengingatkannya dari jauh, melihat kekuatan besar yang mulai mengalir di luar kendali Fang Tian. Saat pertempuran semakin memanas, Fang Tian menyadari satu hal penting. Ia tidak bisa mengalahkan Dewa Iblis dan pasukannya dengan hanya mengandalkan kekuatan fisik atau energi semata. Ia harus mencari cara untuk menggunakan kekuatannya dengan lebih bijaksana. Dengan tekad yang semakin kuat, Fang Tian mengarahkan energi di dalam dirinya ke satu titik fokus. Ia menahan napas, memusatkan seluruh pikirannya, dan dengan kekuatan segenap jiwa, ia melepaskan serangan terakhir yang jauh lebih dahsyat daripada sebelumnya. Ledakan energi itu mengguncang langit, menciptakan gelombang besar yang menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Bahkan, Dewa Iblis dan pasukannya terdorong mundur oleh kekuatan luar biasa yang tak terduga. Ini adalah kekuatan sejati dari Fang Tian, seru Qing Lian, terkesima melihat serangan dahsyat yang dikeluarkan Fang Tian. Namun, serangan itu tidak berakhir di situ. Dewa Iblis, meskipun terluka parah, bangkit dengan marah. Kau belum selesai dengan kami." Kepulan asap tebal yang menyelimuti medan pertempuran. Tanah di sekitar desa Fang Tian kini penuh retakan, pepohonan tumbang, dan udara terasa panas akibat ledakan energi sebelumnya. Di tengah kehancuran itu, Fang Tian berdiri dengan nafas terengah-engah, tubuhnya gemetar karena mengerahkan kekuatan terlalu besar. Namun, dari balik asap, tawa menyeramkan Dewa Iblis terdengar lagi. Tubuhnya memang terluka, jubahnya compang-camping, namun matanya bersinar merah membara. "Bagus, kekuatanmu memang luar biasa, bocah. Tapi sekarang waktunya aku membuka segel terakhirku." Di depan mata semua orang, tubuh Dewa Iblis membesar, tanduknya memanjang, dan aura kegelapan semakin pekat hingga langit kembali menghitam total. Pasukan iblisnya yang tersisa bersorak, merayakan kebangkitan bentuk sejati pemimpin mereka. "Dengan kekuatan ini, aku tak hanya menguasai dunia manusia, aku akan menghancurkan para dewa itu juga," teriaknya, menatap ke arah langit. Qing Lian menggertakkan giginya, wajahnya pucat. Ini buruk, dia membuka wujud iblis aslinya. Jika Fang Tian tak menghentikannya sekarang, dunia ini akan hancur. Lan Fei yang biasanya santai kini tampak cemas. "Fang Tian, kau tak boleh menyerah sekarang, semua bergantung padamu." Fang Tian memejamkan mata, mencoba menenangkan dirinya di tengah rasa sakit yang menusuk di seluruh tubuhnya. Dalam pikirannya, ia teringat ucapan Qing Lian, bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal menghancurkan, tapi mengendalikan. Saat ia membuka mata, energi di sekelilingnya mulai berubah. Bukan lagi liar dan meledak-ledak, tapi kini mengalir halus, menyelimuti tubuhnya seperti aliran sungai yang kuat namun terkendali. Aura emas kebiruan membungkus dirinya, memancarkan cahaya yang mampu menembus gelapnya aura Dewa Iblis. "Kalau begitu, aku akan bertaruh dengan seluruh hidupku," seru Fang Tian. Dewa Iblis meluncurkan serangan besar, membentuk tombak hitam raksasa dari kegelapan yang diarahkan langsung ke Fang Tian. Tanah di bawah tombak itu pecah, menciptakan jurang besar. Tapi kali ini, Fang Tian tidak panik. Dengan gerakan halus, ia mengarahkan kedua telapak tangannya ke depan. Energi terang berkumpul, membentuk lingkaran besar yang tampak seperti roda surgawi. Teknik rahasia, roda penakluk dimensi. Teriaknya. Roda itu berputar dengan kecepatan tinggi, menabrak tombak hitam iblis, menciptakan ledakan maha dahsyat yang menggetarkan seluruh dimensi. Langit seketika cerah, seolah sinar matahari kembali menembus kegelapan.
Pasukan iblis langsung terpukul mundur, beberapa bahkan hancur lebur oleh gelombang suci dari roda Fang Tian. Dewa iblis terdorong ke belakang, kali ini benar-benar terkejut. Apa? Ini. Kekuatan yang bisa menembus dimensi. Bocah, kau pewaris kekuatan Kaisar Langit. Semua mata kini tertuju pada Fang Tian. Bahkan Qing Lian tampak terkejut. Apa yang dia katakan barusan? Pewaris Kaisar Langit? Namun sebelum ada yang sempat memahami sepenuhnya, Dewa Iblis mengeluarkan tawa gila. Kalau begitu, aku tak punya pilihan lagi. Aku akan membuka gerbang dimensi neraka dan menyeret dunia ini masuk ke dalamnya. Tiba-tiba, sebuah celah besar terbuka di langit. Darinya muncul tangan-tangan raksasa berwarna hitam pekat, menarik dunia perlahan menuju kehancuran total. Angin bertiup kencang, menyedot segala sesuatu ke arah celah itu. Qing Lian segera menjerit, "Tidak, jika gerbang dimensi neraka terbuka sepenuhnya, dunia ini akan lenyap." Lan Fei dan Mei Zhen menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menahan sedotan itu, sementara Zhao Yi maju menahan pasukan iblis yang tersisa. Fang Tian menatap ke langit dengan wajah penuh tekad. Kalau ini harga yang harus kubayar, maka aku akan menutup gerbang itu walau harus mempertaruhkan nyawaku. Energi dalam tubuhnya mulai meledak lagi, namun kali ini ia berhasil menahannya. Ia memfokuskan seluruh kekuatan ke tangannya, membentuk roda raksasa yang bahkan lebih besar dari sebelumnya. Roda penakluk dimensi. Teknik tingkat kedua, pemutus gerbang neraka. Fang Tian melompat tinggi ke udara, melepaskan serangan terakhirnya ke arah celah di langit. Ledakan cahaya itu begitu terang hingga membuat semua orang harus menutup mata. Suara retakan dimensi terdengar, diikuti oleh teriakan putus asa Dewa Iblis. Tidak! Dalam sekejap, celah itu menutup. Langit kembali cerah. Pasukan iblis yang tersisa hancur menjadi debu. Dewa Iblis jatuh ke tanah, tubuhnya mengecil kembali ke wujud semula, terluka parah. Semua orang terdiam. Fang Tian mendarat di tanah, terjatuh dengan tubuh penuh luka. Tapi sebelum ia pingsan, ia mendengar suara Qing Lian yang berbisik di telinganya. Kau benar-benar pewaris itu." Lalu semuanya menjadi gelap bagi Fang Tian. Xin berpindah ke Istana Langit, tempat para dewa menatap kejadian itu dengan wajah pucat. Yang Zhen, Raja Dewa, mengepalkan tinjunya. Pewaris Kaisar Langit akhirnya bangkit. Ini baru permulaan bencana yang lebih besar. Lalu layar menggelap menyisakan kalimat, pertempuran baru akan segera dimulai. Fang Tian terbangun perlahan. Kelopak matanya terasa berat. Saat ia membuka mata sepenuhnya, yang terlihat bukan lagi desa atau medan pertempuran, melainkan langit berwarna keemasan dan awan-awan putih yang mengambang tenang. Ia berbaring di atas hamparan rumput lembut yang tampak seperti tak berujung. "Aku, di mana ini?" Gumamnya lemah. Tubuhnya masih terasa nyeri, tetapi anehnya udara di tempat ini memberi energi yang menenangkan. Dari kejauhan, seorang pria berjubah putih dengan wajah yang penuh wibawa berjalan mendekat. Wajahnya samar, seperti diselimuti kabut, tapi auranya terasa menekan, membuat Fang Tian sulit bernapas. "Jadi, kau akhirnya bangkit, pewaris sejati." Suara pria itu dalam, bergetar di udara. Fang Tian mencoba duduk, walau tubuhnya gemetar. "Siapa? Kau? Apa ini surga? Atau aku sudah mati?" Pria itu mendekat dan aura tekanan perlahan menghilang. Ia tersenyum tipis. "Aku adalah penjaga warisan Kaisar Langit. Tempat ini adalah alam dimensi Kaisar, ruang yang hanya bisa dimasuki oleh pewaris sejati saat mereka membuka kekuatan penuh." Fang Tian menatap pria itu dengan tatapan tak percaya. "Kaisar Langit? Tapi aku cuma murid biasa di desa kecil. Kenapa semua orang tiba-tiba bilang aku pewaris Kaisar Langit?" Penjaga itu tertawa kecil, suaranya dalam namun tenang. "Karena darah itu mengalir dalam dirimu, Fang Tian. Kau bukan manusia biasa. Kau adalah keturunan langsung Kaisar Langit yang dulu mengorbankan dirinya untuk menyegel Dewa Iblis dan menghentikan kehancuran dunia ini." Kata-kata itu menusuk Fang Tian seperti petir. Ia mengingat kembali semua kejadian aneh. Kenapa setiap kali ia latihan, kekuatannya selalu tak terkendali? Kenapa para gadis penjaga dimensi satu persatu datang kepadanya?
dan kenapa Dewa Iblis menyebutnya pewaris. Aku benar-benar keturunan Kaisar Langit? Bisiknya, masih setengah tak percaya. Penjaga itu mengangguk. Dan tugasmu baru saja dimulai. Dewa Iblis yang kau kalahkan hanyalah satu bagian dari kekuatan kegelapan. Masih ada 7 raja dimensi lain yang akan bangkit satu persatu. Dunia ini sedang menuju peperangan dimensi terbesar dalam sejarah. Fang Tian mengepalkan tangannya. Lalu, apa yang harus kulakukan? Penjaga itu mengangkat tangan dan tiba-tiba 7 cahaya muncul mengelilingi Fang Tian. Ini adalah peta 7 dimensi. Setiap dimensi memiliki raja yang harus kau taklukkan. Hanya dengan mengalahkan mereka, kau bisa mengumpulkan kembali kekuatan Kaisar Langit yang tersebar dan menyegel gerbang neraka selamanya. Fang Tian menunduk, napasnya berat. 7 raja dimensi. Itu berarti 7 pertempuran yang lebih berat daripada melawan Dewa Iblis barusan. Tapi di dalam hatinya, api semangat mulai menyala. Aku akan melakukannya, katanya pelan tapi tegas. Aku tak akan membiarkan dunia ini hancur. Penjaga itu tersenyum lebar. Itulah semangat pewaris sejati. Tapi ingat, kau tidak sendirian. Para gadis yang selama ini datang padamu, mereka adalah kunci dalam misi ini. Setiap dari mereka memiliki kekuatan khusus yang bisa membantumu membuka segel dimensi berikutnya. Tiba-tiba, wajah Qinglian, Lan Fei, Mei Zhen, Yurou, dan Zhao Yi terlintas di pikirannya. Jadi, mereka semua bukan kebetulan muncul di hidupku? Penjaga itu menggeleng. Tidak, mereka sudah ditakdirkan untuk bertemu denganmu. Masing-masing memiliki peran penting dalam perang ini. Dan hubunganmu dengan mereka akan menentukan seberapa besar kekuatanmu nantinya. Fang Tian menghela napas panjang. Ini makin rumit dari yang kuduga. Dengan gerakan tangan penjaga itu, sebuah pintu cahaya terbuka di hadapan Fang Tian. Kembalilah sekarang. Waktu di dunia nyata berjalan lebih cepat dari sini. Musuh sudah mulai bergerak. Dimensi pertama yang harus kau taklukkan adalah dimensi es abadi, tempat Raja Dimensi pertama bersembunyi. Fang Tian berdiri, tubuhnya kini terasa lebih ringan. Luka-lukanya telah sembuh dan kekuatan dalam dirinya terasa lebih stabil. Ia menatap pintu cahaya itu dengan mata yang menyala. Baik, aku akan taklukkan dimensi es abadi dan setelah itu aku akan mengalahkan semua Raja Dimensi. Sebelum masuk ke pintu itu, penjaga Kaisar Langit berkata pelan, dan hati-hati, karena di dimensi es kau akan bertemu dengan gadis baru yang bisa menjadi kawan atau lawan. Fang Tian melangkah masuk dan seketika dunia di sekitarnya berputar. Ketika ia membuka mata lagi, ia sudah kembali ke desa, disambut wajah-wajah yang cemas. Qinglian, Lan Fei, Mei Zhen, Yurou, dan Zhao Yi, semuanya berkerumun di sekelilingnya. Fang Tian, kau akhirnya bangun, seru Qinglian dengan air mata di matanya. Tapi Fang Tian dengan senyum tenang berkata, semua, kita harus bersiap, perjalanan kita baru saja dimulai. Suasana pagi yang dingin di desa Langit Biru. Awan tipis menyelimuti langit, tapi suasana desa kini berbeda. Tenang setelah pertempuran besar, namun penuh ketegangan karena kabar bahwa perang dimensi baru akan dimulai. Fang Tian berdiri di tepi tebing, menatap jauh ke arah utara, ke tempat yang disebut dimensi es abadi. Qinglian datang menghampiri, mengenakan jubah baru. Kau yakin ingin melakukan ini? Perjalanan ke dimensi es bukan hal mudah. Bahkan, para kultivator tingkat tinggi jarang kembali dari sana. Fang Tian mengangguk mantap. Ini tak lagi soal latihan atau kekuatan pribadi. Dunia ini sedang di ujung tanduk. Aku tak bisa lagi lari. Lan Fei, seperti biasa, muncul dari belakang sambil mengunyah buah. Kalau ada cewek cantik lagi di sana, sepertinya kau malah senang, ya? Ia mengedipkan mata nakal, mencoba mencairkan suasana tegang. Mei Zhen, yang kini tampak jauh lebih akrab dengan Fang Tian, mendengus pelan. Kalau gadis di dimensi es itu musuh, kita harus siap bertarung. Jangan baper duluan. Zhao Yi, yang selama ini agak dingin, kini menatap Fang Tian dengan sorot penuh penghormatan. Aku akan ikut. Kau menyelamatkan dunia ini. Jadi sekarang, aku berutang nyawa padamu. Yurou yang biasanya pemalu, dengan pelan berkata, aku juga ingin ikut. Aku bisa membantu dalam formasi pelindung nanti. Fang Tian menatap mereka satu persatu.
Kalau begitu, kita semua akan berangkat bersama. Ini bukan lagi perjalananku sendiri, ini perjalanan kita. Dengan perlengkapan yang sederhana namun kuat, mereka memulai perjalanan panjang menuju gerbang dimensi di utara, yang konon tersembunyi di dalam pegunungan 1000 es. Angin dingin mulai menusuk sejak mereka melangkah keluar dari desa. Di sepanjang perjalanan, kelompok ini tak hanya menghadapi suhu ekstrim, tapi juga binatang buas es yang aneh. Salah satunya, seekor serigala es raksasa, menyerang rombongan mereka. Fang Tian, dengan kekuatan baru yang lebih stabil, mampu mengalahkan binatang itu dalam satu tebasan, membuat yang lain terpana. Jadi ini, kekuatan pewaris Kaisar Langit, gumam Zhao Yi kagum. Namun, semakin mereka mendekati pegunungan 1000 es, suasana menjadi makin mencekam. Salju yang turun berubah menjadi hujan es tajam dan angin seperti suara jeritan arwah. Lan Fei bahkan sempat jatuh terdorong angin sebelum Fang Tian menangkapnya. Malam itu, mereka berkemah di gua kecil. Di sana, Fang Tian menceritakan tentang pertemuannya dengan penjaga Kaisar Langit, tentang tugas menaklukkan 7 Raja Dimensi. Qing Lian tampak merenung dalam. Kalau Raja Dimensi berikutnya ada di sini, berarti kita harus siap kehilangan nyawa. Tak bisa dianggap main-main. Di saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba tanah bergetar. Dari dalam gua muncul pancaran cahaya biru es yang misterius. Fang Tian segera berdiri. Ada sesuatu di sini. Mereka menyusuri lorong es yang terbuka itu hingga tiba di ruang bawah tanah yang penuh dengan patung-patung es. Di tengah ruangan, seorang gadis berambut perak mengenakan pakaian tipis meski suhu ekstrem, duduk dalam posisi meditasi, dikelilingi aura beku yang menusuk tulang. Matanya perlahan terbuka, menatap langsung ke arah Fang Tian dengan tatapan tajam namun kosong. Suaranya dingin, menusuk seperti es. Kalian, para penjaga dimensi baru? Fang Tian melangkah maju, menahan rasa dingin yang hampir membekukan darahnya. Kau, Raja Dimensi Es Abadi? Gadis itu berdiri dan kekuatan es memuncak seketika, membuat langit di luar bergetar. Namaku Bai Xue. Aku bukan sekadar Raja Dimensi, aku adalah ujian pertama untuk menentukan apakah kau layak menjadi Kaisar Langit berikutnya. Lan Fei bergidik. Cewek ini, auranya bukan main-main. Bai Xue mengangkat tangannya, membentuk tombak es raksasa yang langsung dilemparkan ke arah Fang Tian. Tanpa ragu, Fang Tian melompat, menangkis serangan itu dengan roda energi miliknya. Pertarungan dahsyat pecah di dalam gua es itu. Setiap gerakan Bai Xue mampu membekukan udara, sementara kekuatan Fang Tian memecahkan es menjadi uap panas. Serangan demi serangan saling beradu, menciptakan badai salju dan ledakan energi. Di sela pertarungan, Bai Xue berteriak, "Kalau kau tak bisa mengalahkanku, jangan harap kau bisa menghadapi Raja Dimensi lainnya." Fang Tian mengepalkan tinjunya. Kalau ini ujian pertama, maka aku akan menghadapinya dengan seluruh kekuatanku. Ledakan dahsyat di dalam gua es. Getarannya membuat dinding gua runtuh sebagian, memaksa Qing Lian dan yang lain mundur ke belakang. Di tengah kabut es yang pekat, dua sosok terlihat saling beradu kekuatan. Fang Tian dengan roda energi emasnya, dan Bai Xue dengan tombak es yang memancarkan aura dingin mematikan. Bai Xue melompat ke udara, membentuk puluhan tombak es kecil yang mengelilingi dirinya. Serangan ini akan membekukan bukan hanya tubuhmu, tapi juga jiwamu, serunya. Dengan gerakan cepat, ia melepaskan hujan tombak es ke arah Fang Tian. Namun Fang Tian tak mundur. Dengan mengerahkan kekuatan Kaisar Langit dalam dirinya, ia memutar roda energi, menciptakan pusaran panas yang melelehkan tombak-tombak es sebelum mencapai dirinya. Kalau ini ujian pertama, aku tak boleh kalah, pekiknya. Pertarungan berlanjut semakin sengit. Dinding-dinding gua pecah, es di sekitarnya mencair lalu membeku kembali dalam sekejap. Bai Xue mendekat, menusukkan tombak es langsung ke dada Fang Tian. Tapi Fang Tian menahan serangan itu dengan kedua tangan, meski telapak tangannya mulai membeku. "Aku tak akan menyerah." Fang Tian meraung, melepaskan ledakan energi yang mematahkan tombak es Bai Xue. Tubuhnya terpental, namun semangatnya justru semakin membara. Lan Fei yang menyaksikan dari kejauhan berbisik, "Orang ini, kekuatan nekatnya makin gila saja."
Di tengah pertarungan, Bai Xue mendadak berhenti menyerang. Matanya menyipit, menatap Fang Tian dengan pandangan yang lebih tajam. "Mengapa? Kekuatanmu terasa seperti dia?" gumamnya. Fang Tian terengah, bingung. "Dia, siapa maksudmu?" Bai Xue mengepalkan tinjunya. "Kaisar Langit yang dulu, dia juga menantangku di tempat ini. Dia mengalahkanku, tapi juga menyelamatkanku dari kutukan dimensi ini." Tatapan Bai Xue goyah, seolah kenangan lama mulai muncul di benaknya. Fang Tian menyadari perubahan aura Bai Xue. Ia menurunkan roda energinya, mencoba bicara. "Kalau kau benar penjaga dimensi ini, aku tak ingin membunuhmu. Aku hanya ingin melewati ujian ini dan mencegah kehancuran dunia." Namun, Bai Xue menggertakkan gigi, menahan gejolak emosinya. "Kalau kau benar pewaris Kaisar Langit, buktikan. Hancurkan inti dimensi es ini dan bebaskan aku dari takdir sebagai Raja Dimensi." Dengan kata-kata itu, ia memanggil inti dimensi es, sebuah kristal biru raksasa yang melayang di tengah gua, memancarkan aura dingin yang hampir membekukan semua orang di tempat itu. Qing Lian berteriak, "Fang Tian, jangan. Kalau kau menghancurkan itu, seluruh pegunungan es bisa runtuh." Bai Xue menantang, "Kalau kau takut, mundur. Kau tak layak jadi Kaisar Langit berikutnya." Fang Tian menatap kristal itu, lalu menoleh pada Bai Xue. "Kalau ini yang harus kulakukan, maka aku akan melakukannya. Bukan untuk kehormatanku, tapi untuk menyelamatkan dunia ini dan membebaskanmu." Ia mengerahkan semua energi yang tersisa, roda energinya berputar liar hingga membentuk lingkaran cahaya emas yang menyilaukan. Dengan teriakan keras, ia melepaskan serangan pamungkas ke arah inti dimensi es. Ledakan besar terjadi. Gua es runtuh sepenuhnya, langit di atas pegunungan 1000. Es retak dan badai salju berhenti seketika. Kristal biru itu hancur berkeping-keping, mengirimkan gelombang energi ke seluruh dimensi. Ketika debu mengendap, Bai Xue berdiri di tengah reruntuhan. Matanya kini tak lagi dingin, tatapannya lembut, dan aura mengerikan yang tadi mengelilinginya menghilang. "Kau benar-benar pewarisnya," bisiknya pelan. Fang Tian terjatuh, kelelahan total. Qing Lian dan yang lain segera berlari menghampirinya. "Kau gila, kenapa kau nekat seperti itu?" teriak Lan Fei, setengah marah setengah lega. Bai Xue mendekat, berlutut di hadapan Fang Tian. "Mulai sekarang, aku akan ikut perjalananmu. Aku tak lagi Raja Dimensi. Aku pengikutmu." Ia menunduk dalam-dalam menandakan pengabdian. Yurou menatap Fang Tian dengan wajah memerah. "Satu lagi gadis cantik, bergabung." Mei Zhen menghela napas. "Sudah kuduga setiap dimensi, cewek-cewek aneh ini bakal makin nempel sama dia." Zhao Yi menyilangkan tangan. "Tapi kita harus siap, masih ada 6 Raja Dimensi lain, dan mereka pasti lebih ganas dari Bai Xue." Fang Tian tersenyum lemah. "Kalau kalian semua bersamaku, aku yakin kita bisa menaklukkan semuanya." Rombongan Fang Tian yang kini lengkap dengan Bai Xue, si mantan Raja Dimensi Es, bersiap menembus portal menuju dimensi api neraka. Udara sekitar mulai terasa panas, kontras dengan dingin yang baru saja mereka tinggalkan. Portal itu sendiri berputar seperti pusaran api, memancarkan hawa membakar yang membuat Lan Fei langsung mengeluh. "Aku baru saja sembuh dari masuk angin di dimensi es, sekarang disuruh masuk oven? Gila." Fang Tian melirik Bai Xue yang kini tampak lebih manusiawi tanpa aura dinginnya. "Kau yakin tak apa-apa dari es langsung ke api?" Bai Xue menatapnya datar. "Kalau ini perintah tuanku, aku akan ikut, bahkan ke neraka sekalipun." Ucapannya membuat Yurou salah tingkah dan wajahnya memerah. Mereka melompat ke dalam portal dan seketika dunia berubah. Mereka tiba di tanah merah menyala, gunung-gunung api meletus di kejauhan, dan udara begitu panas sampai napas terasa terbakar. Zhao Yi langsung mengerahkan ki pelindung di sekeliling mereka. Tempat ini benar-benar neraka. Tak lama, dari balik kabut api, muncul sosok wanita tinggi dengan rambut merah menyala seperti lidah api. Matanya bersinar kuning keemasan, dan setiap langkahnya membuat tanah di bawah meleleh. Ia berdiri di hadapan mereka dengan senyum angkuh. "Jadi, kau yang berhasil menaklukkan Bai Xue?" Fang Tian maju setengah langkah waspada. "Dan kau
Raja Dimensi Api Neraka. Wanita itu tertawa, suaranya dalam dan bergetar seperti gemuruh gunung meletus. Namaku Yanji, aku bukan sekadar raja. Aku Dewi Api di dunia ini. Dan kalian hanyalah arang yang akan terbakar. Lan Fei menelan ludah. Aduh, cewek panas beneran. Yanji mengibaskan tangannya, dan lautan api langsung menyapu ke arah mereka. Bai Shui melangkah maju, membentuk dinding es untuk menahan serangan itu. Api dan es, kali ini aku takkan kalah lagi. Pertarungan pun pecah. Yanji melayang di udara, memanggil naga api raksasa yang mengitari tubuhnya. Sementara Fang Tian melepaskan roda energi untuk melindungi teman-temannya. Tapi serangan Yanji lebih brutal, panasnya menembus pelindung Qi biasa. Kalau begini caranya, kita takkan bertahan lama. Teriak Zhao Yi mencoba menangkis bola api yang meledak di sampingnya. Mei Zhen bersiap mengaktifkan formasi perang, sementara Yuro dengan tangan gemetar membantu memperkuat segel pelindung. Tapi Yanji terus menertawakan mereka dari atas, seolah belum mengeluarkan kekuatan penuhnya. Fang Tian menggertakkan gigi. Kalau aku tak melawan serius, kita benar-benar habis di sini. Di tengah kekacauan itu, Bai Shui menoleh pada Fang Tian. Tuanku, hanya kekuatan Kaisar Langit yang bisa menandingi Dewi Api ini. Kau harus memanggil mode Kaisar. Fang Tian ragu, tubuhnya belum sepenuhnya pulih dari pertarungan melawan Bai Shui. Tapi, melihat teman-temannya mulai kewalahan, ia memutuskan. Kalau begitu, aku akan pakai kekuatan itu lagi. Ia melompat ke udara, dan roda energinya berubah, membesar dengan nyala emas membara. Aura Kaisar Langit bangkit, membuat api di sekitar berguncang. Yanji menghentikan tawanya, kini menatap Fang Tian dengan serius. Heh, akhirnya kau tunjukkan taringmu, pewaris Kaisar Langit. Pertempuran memuncak ketika Fang Tian dan Yanji melesat ke udara, melepaskan serangan besar mereka. Ledakan dahsyat membelah langit dimensi api, membuat lava dari gunung meletus lebih hebat lagi. Tanah di bawah berguncang, membuat Qing Lian berseru, kalau begini terus, dimensi ini bisa runtuh. Lan Fei menutup telinga. Terserah, yang penting aku nggak jadi sate di sini. Yanji mengerahkan seluruh kekuatan Dewi Apinya, berubah menjadi wujud setengah naga dengan sayap api raksasa. Fang Tian, di sisi lain, membangkitkan wujud Kaisar Langit separuh utuh yang berdiri di belakangnya, bayangan emas besar yang memegang tombak ilusi, suara dentuman dahsyat yang mengguncang seluruh dimensi api neraka. Fang Tian dan Yanji kini terlibat dalam pertarungan yang melampaui batas kekuatan mereka. Sebuah bola api raksasa meluncur ke arah Fang Tian, sementara di sisi lain, bayangan Kaisar Langit melindungi dirinya dengan keberanian yang tak terbendung. Yanji melontarkan tawa nyaring. Kau memang pewaris Kaisar Langit, tapi apakah kau siap untuk menghadapi kekuatan api yang tak terkendali? Serunya mengendalikan naga api yang berputar-putar di sekitar tubuhnya. Fang Tian tak gentar. Aku tak takut, bahkan Kaisar Langit pun pernah mengalahkan makhluk seperti kamu. Serangan antara keduanya bersaing, menimbulkan ledakan besar yang menciptakan gelombang panas yang bisa membakar seluruh lapisan tanah. Saat sinar cahaya dan api saling bertabrakan, keduanya tampak bergelut dalam kekuatan luar biasa. Namun, dalam sekejap, Yanji terdiam. Wajahnya berubah serius dan aura panas yang sebelumnya membakar semesta kini mereda sedikit. Cukup kuat, katanya pelan. Fang Tian berhenti sejenak mendalami perubahan yang tiba-tiba pada Yanji. Apa yang kau rencanakan? Yanji menatapnya tajam. Kau benar, pewaris Kaisar Langit. Tapi bukan hanya kekuatan fisik yang akan mengalahkanku, tapi hatimu. Dengan gerakan cepat, ia menarik napas dalam-dalam, lalu tiba-tiba melepaskan gelombang api besar ke tanah, mengungkapkan lapisan sejarah yang tersembunyi di dalam dimensi ini. Di bawah lava yang mendidih, terungkap sebuah monumen kuno yang mengambang, memancarkan cahaya merah keemasan. Apa itu? Tanya Bai Shui, matanya penuh keheranan. Yanji melihat ke arah Fang Tian dengan tatapan yang kini lebih lembut. Ini adalah monumen yang menyimpan kenangan masa lalu dimensi ini. Aku dan semua raja dimensi lainnya terikat pada janji yang tercatat di sini. Kami dilahirkan untuk menjaga dunia, bukan hanya memerintah.
Fang Tian melangkah mendekat, terpesona oleh pemandangan itu. Kenapa baru sekarang kau ungkapkan ini? Yan Ji menghela napas panjang, suaranya kini lebih tenang. Aku tak bisa berbohong lagi. Dimensi ini bukan tempatku. Aku adalah satu-satunya yang berhasil bertahan setelah kegagalan Kaisar Langit yang sebelumnya. Aku adalah ciptaan dari kekuatan api yang berlebihan, dan aku terjebak dalam takdir ini. Kekuatan yang menguasai dimensi api neraka membuatku kehilangan banyak hal, termasuk kemanusiaanku. Bai Shui melangkah maju, menyentuh monumen itu. Jadi, kau bukan hanya Dewi Api, tapi bagian dari sejarah yang terlupakan. Yan Ji menatap Bai Shui, kemudian kembali ke Fang Tian. Benar, aku terlahir sebagai makhluk api yang tak bisa mati. Tapi, aku tak ingin terus terjebak dalam dunia ini tanpa adanya perubahan. Aku ingin bebas. Fang Tian terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Yan Ji. Kau tak perlu terus bertahan dengan takdirmu. Ikutlah denganku. Aku tak bisa menyelesaikan misi ini sendirian. Setiap Raja Dimensi punya alasan untuk ada. Dan aku yakin kita bisa mengubah takdir. Yan Ji terkejut, namun ada kilatan harapan di matanya. Jadi, kau ingin aku ikut setelah semua yang aku lakukan? Fang Tian tersenyum lemah. Kita semua punya masa lalu yang kelam, tapi itu bukan alasan untuk terus terjebak dalamnya. Aku butuh kekuatanmu, dan aku percaya, denganmu di sisi kami, kita bisa mengalahkan 6 Raja Dimensi lainnya. Yan Ji terdiam beberapa saat, lalu perlahan-lahan ia mengangguk. Aku akan ikut, karena hanya denganmu, aku bisa menemukan arti dari kekuatanku yang sebenarnya. Mereka semua terdiam sejenak, memikirkan keputusan besar yang baru saja diambil. Bai Shui melirik Fang Tian. Jadi, satu lagi? Ya, kata Fang Tian singkat, masih menatap Yan Ji yang kini berdiri dengan penuh harapan. Tapi kita masih punya banyak hal yang harus dihadapi. 6 Raja Dimensi lainnya tak akan menunggu kita. Saat mereka berbalik untuk meninggalkan lokasi pertempuran, tanah berguncang lagi. Kali ini, suara gemuruh datang dari arah utara. Langit mulai menghitam, menandakan dimensi berikutnya yang mulai terbuka. Qing Lian melangkah maju. Ini takkan mudah, tetapi kalau kita bersatu, mungkin kita bisa menghadapi apa yang ada di depan. Dengan wajah penuh tekad, Fang Tian berkata, mari kita lanjutkan perjalanan ini. Masih ada banyak yang harus kita hadapi, dan kita akan selesaikan semuanya bersama. Kegelapan yang meliputi seluruh dimensi yang baru mereka masuki. Tanah di bawah kaki mereka tampak seperti rawa hitam yang tak berujung, sementara udara terasa berat dan hampir tak bisa bernapas, seolah-olah cahaya tak memiliki tempat untuk tumbuh di dimensi kegelapan ini. Fang Tian dan rombongannya berjalan hati-hati. Setiap langkahnya terasa seperti menembus kabut pekat yang menghalangi pandangan mereka. Yan Ji yang sebelumnya penuh semangat, kini tampak lebih serius. Matanya memperhatikan setiap gerakan di sekelilingnya. Tempat ini mengerikan, kata Bai Shui dengan nada terkejut sambil menggigil meskipun udara tidak dingin. Kegelapan ini bukan hanya menghalangi cahaya, tapi juga mengendalikan pikiran. Qing Lian menatap ke arah yang jauh. Aku bisa merasakan, ada sesuatu yang lebih jahat di sini. Sesuatu yang jauh lebih kuat daripada yang kita hadapi sebelumnya. Fang Tian mengangguk, lalu memanggil roda energi Kaisar Langit yang kini mulai menyala dengan intensitas yang lebih tinggi, berusaha menahan kegelapan yang menekan mereka. Kegelapan ini pasti ada penguasanya, dan aku yakin dia bukan sembarang musuh. Tiba-tiba, suara berat menggema di sekitar mereka, seolah datang dari dalam tanah itu sendiri. Hahaha, kalian pikir bisa melewati dimensi kegelapan ini dengan mudah? Siapa kalian yang berani menantang kekuatan kegelapan sejati? Sosok tinggi dan ramping tiba-tiba muncul di depan mereka. Berbalut jubah hitam yang berkilauan, wajahnya tersembunyi dalam bayangan. Aku adalah Raja Kegelapan, penguasa dari semua yang terhitung hilang dan tak terlihat. Dan kalian hanyalah bagian dari takdir yang telah lama ditentukan. Semua anggota rombongan langsung bersiap. Zhao Yi mengeluarkan senjatanya, sementara Mei Zhen mempersiapkan formasi untuk melindungi mereka. Jadi, kau Raja Kegelapan yang kita hadapi? Teriaknya. Raja Kegelapan hanya tertawa. Raja? Haha, aku jauh lebih dari sekadar itu. Aku adalah penguasa dari segala yang terlupakan. Aku adalah kegelapan yang akan menghapus segala yang ada di dunia ini,
dimensi ini, dan bahkan dunia kalian. Kalian terlalu lemah untuk menghadapiku. Yanji menggertakkan gigi. Kalian sudah cukup membuatku lelah dengan kebanggaan kalian. Aku tak akan diam saja. Namun, Raja Kegelapan mengangkat tangannya, dan seluruh area di sekitar mereka berubah menjadi kegelapan total. Bahkan, roda energi yang dimiliki Fang Tian pun seakan meredup. Kegelapan ini bukan hanya fisik, itu adalah kekuatan yang menghapus segala hal, bahkan harapan kalian. Fang Tian merasakan tubuhnya dipenuhi keputusasaan, namun dia segera mengerahkan kekuatan Kaisar Langit lebih besar, menciptakan api yang menyala dalam kegelapan. Aku tidak akan menyerah, kami akan menghancurkanmu. Raja Kegelapan mengangkat tangannya lagi. Kali ini menembakkan gelombang gelap yang begitu kuat hingga membuat semua orang terjatuh. Kalian tak bisa melawan kegelapan dengan api atau es. Aku adalah kegelapan itu sendiri. Namun, Bai Xue tiba-tiba berteriak, kita bukan hanya api, es, atau cahaya. Kami adalah gabungan dari kekuatan yang saling melengkapi. Dan kalian akan tahu bahwa dunia ini punya banyak sisi, lebih dari yang kalian kira. Yanji melangkah maju, membentuk bola api raksasa yang terbang menuju Raja Kegelapan. Kami tidak akan kalah oleh kegelapanmu. Fang Tian menyatukan kekuatan bersama teman-temannya, menggabungkan energi Kaisar Langit dengan kekuatan yang dimiliki Bai Xue dan Yanji. Ketiganya melontarkan serangan bersamaan, api, es, dan energi Kaisar Langit mengarah langsung ke Raja Kegelapan. Dengan teriakan keras, Raja Kegelapan mencoba menangkis serangan itu, namun kekuatan gabungan mereka jauh lebih kuat dari yang ia kira. Ledakan besar terjadi, cahaya api, es, dan energi yang menyilaukan memenuhi seluruh area. Raja Kegelapan tampak terhuyung, hampir jatuh. Bagaimana bisa ini? Hai! Teriak Raja Kegelapan yang mulai kehilangan kendali atas kegelapan yang ada di sekitarnya. Dengan sekuat tenaga, Fang Tian menutup jarak, melepaskan serangan terakhir dengan energi Kaisar Langit yang membakar segalanya. Ini adalah kekuatan yang datang dari semua yang kami jalani bersama. Kami bukan hanya pejuang individu, kami adalah satu kesatuan. Dengan ledakan besar, Raja Kegelapan akhirnya jatuh, tubuhnya hancur menjadi serpihan kegelapan yang hilang begitu saja, membawa dimensi ini kembali ke keadaan semula. Tanpa peringatan, cahaya mulai kembali muncul di sekitar mereka, mengusir kegelapan yang tadi menutupi dunia ini. Fang Tian jatuh terduduk, kelelahan, namun tetap tersenyum. Kita berhasil. Bai Xue tersenyum tipis. Kita melakukannya bersama. Lan Fei melirik sekeliling, merasa aneh karena tidak ada lagi kegelapan yang mengancam. Akhirnya, ini selesai. Namun, saat mereka berbalik untuk meninggalkan dimensi kegelapan, terdengar suara halus dari dalam kegelapan yang mulai menghilang. Kalian mungkin menang, tapi ada lebih banyak dimensi yang menunggu, dan aku hanyalah yang pertama. Fang Tian menghela napas. Perjalanan kita belum selesai.